Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitnah Burhan dengan nilai stambuk 105-721-108-720 dari kelas HR20D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan manajemen sumber daya manusia internasional. Berikut materinya. Materi pertama yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai definisi. Mengapa definisi? Sebab sebelum mengetahui lebih lanjut tentang teori tersebut, kita harus mengenal dasar-dasar teori tersebut, yaitu definisi. Adapun definisi pada video kali ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama mengenai manajemen itu sendiri, yang kedua tentang sumber daya manusia, dan yang terakhir mengenai tentang manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama mengenai manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, dan pengelolaan sumber daya manusia sampai tahap pengendalian untuk mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Sedangkan sumber daya manusia berarti sebagai manusia yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan yang bertujuan sebagai penggerak, perencana, dan pelaksana suatu tujuan tersebut hingga tercapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu definisi tentang manajemen sumber daya manusia internasional, di mana definisi ini berarti mengenai pemberian penghargaan kepada orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut atau organisasi internasional yang melibatkan beberapa negara. Materi selanjutnya yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu mengenai ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional. Dowling dalam teorinya, ia mengatakan bahwa ada 3 ruang lingkup manajemen sumber daya manusia internasional. Yang pertama yaitu fungsi MSDM, yang kedua tipe karyawan, dan yang terakhir adalah mengenai negara yang terlibat. Fungsi manajemen sumber daya manusia terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu akuisisi, yang kedua pemeliharaan, yang ketiga pengembangan, dan yang terakhir adalah motivasi. Yang pertama yaitu tentang akuisisi. Apa sih akuisisi itu? Akuisisi dalam fungsi manajemen sumber daya manusia ini meliputi tentang penarikan, pelaksanaan, dan sosialisasi kepada sumber daya manusia mengenai kegiatan dari perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu pengembangan, di mana perusahaan di sini memberikan atau memfokuskan tentang pembinaan dan pengembangan tentang pelatihan kepada karyawan mengenai kegiatan tersebut. Sedangkan tentang pemeliharaan di sini meliputi di mana perusahaan berfokus kepada hubungan kerja karyawan serta keselamatan kerja karyawan. Dan yang terakhir adalah tentang motivasi. Jelas di sini perusahaan akan memfokuskan kepada pemberian penghargaan atau kompensasi kepada karyawan yang berprestasi, serta melakukan evaluasi kerja terhadap karyawan untuk mengetahui apa sih kekurangan dan kelebihan dari karyawan tersebut untuk meningkatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Teori kedua dari Dowling mengenai ruang lingkup MSDM yaitu tipe karyawan, di mana tipe karyawan di sini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah lokal nasional, yang kedua ekspatriat, yang ketiga adalah third country nasional. Penjelasan pertama yaitu tentang lokal nasional, di mana lokal nasional yang dimaksud di sini adalah karyawan yang berasal dari perusahaan itu beroperasi. Kita ambil contohnya seperti Unilever yang berasal dari Inggris, perusahaan yang berasal dari Inggris, di mana kemudian Unilever ini kita dirikan atau dikembangkan di Indonesia. Kemudian Unilever ini dia merekrut karyawan-karyawan yang berasal dari Indonesia. Nah, karyawan inilah yang dimaksud sebagai lokal nasional, di mana tujuannya adalah untuk menggambarkan atau untuk menyatakan bahwa perusahaan Unilever ini membuat komitmen yang jelas dengan warga tuan rumah dari negara tersebut atau negara Indonesia. Yang kedua yaitu ekspatriat, yang dimana dimaksud di sini adalah karyawan yang berasal dari negara asal perusahaan tersebut. Kita ambil contohnya seperti tadi, yaitu Unilever, di mana Unilever ini adalah perusahaan yang berasal dari Inggris. Kemudian John yang merupakan negara asli Inggris kemudian dipekerjakan di Indonesia oleh Unilever. Otomatis John akan bekerja dan menetap di Indonesia. John inilah yang dimaksud dari ekspatriat, di mana dia bertugas untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan yang ada di Indonesia dan perusahaan yang ada di Inggris. Yang terakhir tentang tipe karyawan adalah third country national, di mana di sini yang dimaksud adalah
karyawan yang berasal dari negara ketiga. Maksudnya adalah Ani yang bekerja di Unilever yang berasal dari India. Kemudian Unilever ini memiliki 2 cabang, yaitu yang ada di Indonesia adapun di Malaysia. Kemudian Ani ini dipekerjakan antara Indonesia ataupun Malaysia. Dia tidak dipekerjakan di India. Itulah yang dimaksud dari karyawan dari negara ketiga. Teori ketiga menurut Dowling tentang ruang lingkup MSDM yaitu tentang negara yang terlibat. Di mana negara yang terlibat ini terbagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu host country, home country, dan other country. Di mana host country artinya adalah negara tuan rumah atau negara tempat perusahaan itu beroperasi. Sedangkan untuk home country adalah negara asal ataupun perusahaan itu berdiri di negara asalnya. Dan yang terakhir yaitu adalah other country atau negara ketiga, bukan dari negara asal dan bukan juga dari tuan rumah. Atau dengan kata lain, bukan termasuk host dan home country. Baiklah, itulah materi yang sempat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.